Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man jaa bihadhihi syari'atil aliyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu kepala madrasah, bendahara dan staf keuangan madrasah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merealisasikan rencana kerja dan anggaran kegiatan yang sudah kita input di RKAM. Baik, langsung saja. Yang pertama, sebelum kita memulai prosesnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan-tahapan yang akan kita lakukan pada pembahasan kali ini. Bapak Ibu sekalian, setelah dana kita terima, dana BOS dari pusat sudah kita terima atau berada di rekening kas madrasah di bank, maka beberapa hal yang harus kita lakukan pada tahapan penatausahaan keuangan di madrasah. Yang pertama di sini tahapan penyelesaian realisasi anggaran pendapatan tahap 1 tahun anggaran 2022. Yang pertama yaitu input realisasi pendapatan. Kemudian yang kedua, menginput pemindah bukuan atau mutasi kas. Yang ketiga yaitu menginput realisasi anggaran kegiatan dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, ketika kita melakukan proses input realisasi pendapatan, yang harus dilakukan bendahara pertama kali adalah bendahara melakukan input realisasi pendapatan di akun bendahara. Kemudian setelah bendahara melakukan input realisasi pendapatan tersebut di akun bendahara, kemudian kepala madrasah melakukan persetujuan atas realisasi pendapatan yang dilakukan oleh bendahara di akun kepala madrasah. Nah, kemudian setelah selesai dengan proses input realisasi pendapatan, tahap yang kedua yaitu proses penginputan pemindah bukuan atau mutasi kas. Nah, ini juga pastinya dimulai dari akun bendahara. Bendahara melakukan mutasi kas di akun bendahara. Setelah bendahara melakukan penginputan, maka dia tinggal menunggu persetujuan dari kepala madrasah. Sama seperti proses input realisasi pendapatan, dia membutuhkan persetujuan dari kepala madrasah. Maka kepala madrasah melakukan persetujuan pemindah bukuan mutasi kas di akun kepala madrasahnya. Nah, setelah kedua proses ini selesai, maka tahapan yang terakhir yaitu proses penginputan realisasi anggaran. Artinya realisasi terhadap rencana kegiatan anggaran yang sudah kita input di RKAM di tahap 1 khususnya, karena ini adalah kita lagi berbicara masalah dana BOS tahap 1 tahun 2022. Pertama yang harus dilakukan bendahara adalah menentukan kegiatan yang akan direalisasikan di tahap 1 sesuai dengan RKAM. Kemudian bendahara menentukan identitas penerima atau menambah nama penerima. Nanti akan kita contohkan. Dan yang ketiga, bendahara melakukan input realisasi kegiatan. Baik, ini adalah tahapan-tahapan yang akan kita lalui pada contoh atau tutorial kali ini. Kita langsung saja. Yang pertama kita login menggunakan akun bendahara terlebih dahulu untuk melakukan tahapan yang pertama yaitu menginput realisasi anggaran pendapatan. Ya, sekarang kita sudah berada di akun bendahara. Langkah pertama kita klik di realisasi pendapatan, bukan di rencana ya, tapi di realisasi pendapatan. Nah, di realisasi pendapatan kemudian kita klik tambah. Kita isi item-item kolom-kolom yang ada sini. Sumber dana kita pilih saja APBN BOS tahap 1. Tanggal notanya artinya tanggal masuknya uang ke kas madrasah di bank. Kalau kemarin kita contohkan itu di madrasah kami itu tanggal 11 ya, 11 April tahun 2022. Kemudian keterangannya kita tulis saja APBN ya, BOS dan anggaran 2022. Tipe kasnya karena dia menggunakan rekening, maka kita pilih rekening bank. Ya. Kalau kita sudah klik rekening bank ini, maka akan muncul kolom berikutnya. Di sini ada nomor rekening sudah tersedia, asal kita sudah input ya di aplikasi ini. Kemudian nilai pendapatannya adalah nilai uang yang kita terima di rekening kas madrasah yang jumlahnya itu sesuai dengan RKAM kita. RKAM tahap 1. Kalau sini kita contoh, kita lihat di RKAM kami ini
tahap 1 itu jumlahnya adalah 75.150. Maka kita isi 75.150.000. Oke, setelah selesai dengan penginputan ini kita simpan. Setelah disimpan, maka akan muncul jendela seperti ini dan kita fokuskan ke status. Kita lihat di sini status menunggu. Nah, artinya setelah bendahara melakukan penginputan data realisasi pendapatan, maka di sini berubah statusnya menjadi menunggu. Menunggu apa? Yaitu menunggu persetujuan dari kepala madrasah atau approval. Maka kita logout dulu dari akun bendahara ini, kita melakukan untuk melakukan persetujuan di akun kepala. Nah, sekarang kita sudah berada di akun kepala madrasah. Kepala madrasah melakukan persetujuan di ini sama seperti tadi di realisasi pendapatan. Kita lihat di sini statusnya menunggu. Maka kita kepala madrasah mengklik aksi, kemudian persetujuan. Di sini muncul tadi data-data yang sudah diinput oleh bendahara, diteliti oleh kepala madrasah, jumlahnya sudah sesuai, tanggalnya juga sudah sesuai. Kalau semuanya sudah sesuai maka tinggal disetujui. Maka di sini akan otomatis statusnya berubah menjadi disetujui menunggu tanggal realisasi. Oke, menunggu tanggal realisasi ini. Yang dimaksud menunggu tanggal realisasi ini adalah pengambilan uang atau pencairan uang di bank itu. Nah, sekarang kita setelah selesai dengan ini, maka untuk mengisi tanggal realisasi ini kita kembali ke akun bendahara. Kita masuk dengan akun bendahara lagi. Ya, sekarang kita sudah berada di akun bendahara, maka kita ke realisasi pendapatan, disetujui menunggu tanggal realisasi di statusnya, maka bendahara mengklik aksi, kemudian tentukan tanggal realisasinya. Tanggal realisasi ini bisa saja kita samakan dengan tanggal uang yang kita terima itu, kita samakan dengan tanggal dana yang masuk ke kas madrasah tadi itu dari pusat. Kemudian untuk referensi, nomor referensi ini adalah kode transaksi. Kode transaksi biasanya kita isi dengan nomor kode transaksi pertama 001 ya, kemudian kode madrasah, kemudian KM, ini kas maksud Pak Bos tahap 1 garing 2022 ya. Bebas ya kita menentukan ini, yang pasti ini adalah nomor transaksi pertama, kode transaksi pertama KM, kas masuk. Kemudian setelah kita selesai menginput, kita simpan. Maka di sini akan berubah statusnya menjadi selesai. Maka proses realisasi pendapatan madrasah untuk dana bos tahap 1 ini sudah selesai. Untuk selanjutnya, setelah kita selesai dengan pendapatan, artinya uang itu sudah berada di rekening kas madrasah di bank, maka yang kita lakukan adalah mengambil uang itu dikeluarkan dari kas madrasah menuju kas bendahara. Nah, maka istilah itu dalam penatausahaan keuangan madrasah itu diistilahkan dengan bahasa pindah buku. Kalau saya lebih suka menyebutnya itu sebagai mutasi kas ya. Mutasi kas artinya kita ambil uang dari madrasah gitu. Maka kita klik pindah buku, ini di akun bendahara. Bendahara mengklik pindah buku, kemudian tambah sumber dana, kita pilih APBN bos tahap 1, kemudian tipe kas, tentu saja tipe kas ini rekening bank ya, nomor rekeningnya ini, kemudian tipe kasnya tentu saja tunai, kemudian jumlahnya ya, ke tanggal notanya tadi kita samakan saja tanggal 11 April. Oke, selanjutnya kita ke keterangan. Cukup kita isi seperti ini saja, kemudian kita klik simpan ya. Maka
di akun bendahara ini, setelah bendahara melakukan pemindah bukuan, kalau kita lihat di proses tadi itu, bendahara sudah melakukan pemindah bukuan, maka sekarang tugasnya kepala madrasah untuk melakukan persetujuan. Karena di sini statusnya masih menunggu, artinya menunggu approval dari kepala madrasah. Maka kita logout dulu dari akun bendahara, kita menuju ke akun kepala madrasah ya, tadi untuk melakukan persetujuan di pindah buku. Di sini kita lihat statusnya masih menunggu. Ini di akun kepala madrasah. Maka ketika klik aksi persetujuan, setelah lihat semuanya oke, disetujui. Ya. Nah, di sini setelah dilakukan kepala madrasah melakukan persetujuan, maka berubah statusnya menjadi disetujui menunggu tanggal realisasi. Untuk menginput tanggal realisasi itu dia adalah tugasnya bendahara. Maka kita ke akun bendahara lagi. Di akun bendahara, di pindah buku, kita lihat statusnya disetujui menunggu tanggal realisasi. Maka sekarang bendahara melakukan input tanggal realisasi. Tanggal realisasi kita samakan saja tanggal realisasinya, yaitu tanggal 11 bulan 4. Nomor referensi ya, kalau tadi 001 sekarang bisa kita isi dengan 002 garis miring kode madrasah garis miring kas masuk, artinya kas masuk ke kas bendahara ya. Kalau tadi kas KM ke kas madrasah, sekarang kas masuk ke bendahara, kas masuk bos tahap 1 garing 2022. Oke, pindah buku. Kalau tadi pemindahan dari bos pusat ke rekening madrasah, sekarang dari rekening madrasah ke rekening kas bendahara. Kita simpan, jumlahnya sama 750. Oke, nah sekarang sudah selesai. Maka kalau di sini statusnya sudah selesai di akun bendahara ini, maka dua proses sudah kita lalui, yaitu proses input realisasi pendapatan dan proses input pemindah bukuan atau mutasi kas. Dan sekarang ke yang terakhir, yaitu proses input realisasi kegiatan. Maka dalam input realisasi kegiatan ini ada 3 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama, bendahara menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahap 1. Begini maksudnya. Bendahara menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan tahap 1. Kita kan memang sudah punya RKAM ya. Rencana kegiatan anggaran madrasah. Di sini sudah pada penginputan data awal RKAM itu kita sudah menginput rencana kegiatan anggaran. Yang di tahap 1, kemudian yang di tahap 2 jumlahnya sama. Tahap 1 75150, yang di tahap 2 juga sama 75150 itu. Nah, sekarang yang dimaksud dengan realisasi kegiatan itu adalah bendahara menentukan untuk belanja yang pertama, belanja yang pertama dan seterusnya yang akan dilakukan untuk membelanjakan uang 75150 ini. Artinya sudah ada di sini di rencana kegiatan ini yang di tahap 1, khusus yang di sebelah kiri tahap 1, karena yang di tahap 2 kan nanti itu di sebelah kanan. Maka tahap 1 ini yang akan kita realisasikan, belanja ini yang di sebelah kiri ini semuanya akan kita realisasikan di tahap 1. Nah, di sini saya akan contohkan untuk realisasi kegiatan yang pertama, yaitu honor, pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan. Saya berikan contoh 2 ini saja karena nanti yang lainnya sama, prosesnya seperti itu gitu. Nah, ini maksudnya bendahara menentukan belanja apa yang mau direalisasikan terlebih dahulu. Ini misalnya. Oke, sekarang honor pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, setelah bendahara menentukan belanja-belanja apa saja yang akan direalisasikan di tahap 1 ini sesuai dengan RKAM yang sudah disusun, maka bendahara melakukan pengeluaran kegiatan ini, di pengeluaran kegiatan ini. Namun sebelum kita menginput tambah di pengeluaran kegiatan ini, terlebih dahulu bendahara ke menu pengaturan. Nah, kita lihat di proses ini, bendahara menentukan identitas penerima. Untuk menentukan identitas penerima, menambah penerima. Nah, sekarang kita contohkan. Tadi kan yang akan kita contohkan ini adalah honor guru.
maka kita input dulu siapa guru yang akan menerima. Begitu juga untuk honor, misalnya dia honor tenaga pendidikan, siapa tenaga pendidikan yang akan menerima, itu cukup satu saja. Nah, saya contohkan di sini untuk honor guru ini kan sifatnya dia individu ya. Kalau dia belanja di toko misalnya atau di warung atau di manapun itu dia penyedia jasa, barang dan jasa. Tapi kalau ini penerimanya ada sifatnya individu karena honor gitu. Nah, kita pilihkan satu nama guru saja di sini. Ya, kemudian emailnya. Misalnya saya sudah siapkan di sini emailnya. Kita cari guru yang ada email ya. Nah, karena di sini dia harus menginput MPWP ya, berarti kita untuk perwakilan saja di sini kita cari guru yang ada MPWP juga gitu. Nah, kita pastikan saja, kita siapkan. Kemudian di sini untuk provinsi kita input saja. Karena honor itu sifatnya dia per bulan, artinya tidak bisa kita sekaligus mencairkannya itu langsung. Misalnya sekarang ini sudah April, langsung 4 bulan, nggak boleh. Kita harus per bulan. Maka di sini honor guru untuk 15 orang bulan Januari tahun 2022 kita simpan. Oke, ini untuk data penerima. Oke, setelah selesai kita menginput ya tanda penerima untuk honor guru ini, maka sekarang langkah selanjutnya kita ke pengeluaran kegiatan. Nah, di menu pengeluaran kegiatan ini adalah tahapan yang terakhir ya, input realisasi kegiatan. Input realisasi kegiatan, kita klik pengeluaran kegiatan, kita klik tambah, kemudian kita tentukan sumber dananya BPNT 1, kemudian tipe kas, tunai karena pembayarannya uangnya lebihkannya sudah di bendahara gitu. Kemudian untuk metode pembayarannya tunai, tipe dan metodenya tunai. Kemudian penerimanya, pilih penerima, tadi sudah kita input penerimanya, kita tinggal pilih saja. Tanggal nota ini adalah tanggal transaksi ya, tanggal transaksi. Kalau tanggal transaksi kita karena tadi itu adalah honor di bulan Januari, maka kita pilih saja tanggal 31 Januari. Oke, keterangan sama seperti tadi adalah honor guru ya, 15 orang. Ya. Oke, selanjutnya kita ke komponen biaya. Komponen biaya untuk honor guru. Honor guru itu di standar pendidikannya adalah di standar pengelolaan. Untuk kegiatannya kita pilih kegiatan pengembangan manajemen sekolah. Untuk subkegiatannya pembayaran honor guru GBPNS. Nah, sekarang kita lihat di sini ada honor guru dan honor tenaga kependidikan. Maka dalam hal ini kita pilih honor guru. Ya. Kemudian setelah itu untuk di harga satuan, karena kita untuk yang pertama yang kita bayarkan ini adalah honor guru bulan Januari ya. Kalau di RKAM itu nilainya itu per bulannya itu 6 juta, harga satuan kita klik 6 juta. Ya, kuantitasnya karena ini per bulan, cukup bulan Januari saja, maka kita isi satu saja. Ini untuk honor bulan Januari. Oke, setelah kita input harga satuan dan kuantitasnya 1 bulan, untuk pajak tidak kena pajak karena honor ini kan masih di bawah nilai pajak ya, PPh. PPh itu kalau untuk honor itu gaji itu adalah
4.250.000, sementara kita ini nggak nyampe sana untuk per individu, per orangnya. Sekarang setelah kita input, kita simpan. Nah, kita lihat di sini untuk pengeluaran kegiatan ini untuk honor guru 1 bulan Januari ya, sebesar 6 juta. Nah, sekarang kita tambahkan lagi karena kita ini gajiannya rencananya mau 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Maka kita tambah di sini untuk Maretnya. Sumber dana sama seperti tadi, untuk tipe kasnya tunai, kemudian metode pembayaran tunai, penerimanya kita masih sama saja. Boleh disamakan, boleh berbeda, karena kebetulan dalam contoh ini saya berikan 1 guru. Kita yang pastinya untuk tanggal notanya, karena ini adalah kita akan input tentang honor bulan Februari, maka kita geser Februari di akhir, tanggal akhir ya, bulan Februari tanggal 28 ya. Kemudian untuk keterangannya kita tambahkan sini honor belanja ya, belanja honor guru 11 orang bulan Februari ya. Komponen sama seperti tadi, kita pilih standar pengelolaan, kemudian kemajuan sekolah, GBPNS, kita pilih yang di ini untuk honor guru ya. Satuannya masih sama 6 juta untuk seluruh guru, kuantitasnya 1 lagi karena ini khusus untuk Februari saja. Setelah itu kita simpan. Oke, Januari, Februari sudah, sekarang kita tambahkan Maret untuk honor guru bulan Maret. Jadi laporannya nanti per bulan, dia tidak bisa langsung 3 bulan, harus per bulan di akhir bulan Maret ya, 31 Maret. Oke, kita berikan belanja honor guru. Oke, harga satuan 6 juta, 1 bulan lagi kan, khusus Maret saja. Nah, kita simpan. Nah, ini untuk tahap 1 ini kita contohkan dia akan honor atau pembayaran gaji untuk 3 bulan, bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, sekarang kita lihat di status semuanya, status ketiga belanja ini menunggu semua. Nah, artinya menunggu apa? Menunggu approval, menunggu persetujuan dari kepala madrasah. Nah, sekarang artinya kita akan logout dulu dari akun bendahara ini untuk melakukan persetujuan di akun kepala madrasah untuk ketiga jenis belanja itu. Kita klik, kita sudah masuk di akun kepala madrasah, kita klik pengeluaran kegiatan, kemudian kepala madrasah di sini melakukan aksinya persetujuan kepada setiap belanja yang sudah diinput oleh bendahara tadi. Untuk honor bulan Januari disetujui, kemudian untuk honor bulan Februari juga disetujui, untuk honor bulan Maret juga disetujui ya. Disetujui menunggu tanggal realisasi, sama seperti tadi. Maka tugas untuk menginput tanggal realisasi ini adalah tugasnya bendahara. Maka kita logout, kita masuk ke akun bendahara kembali. Nah, sekarang kita sudah berada di akun bendahara, kita ke pengeluaran kegiatan. Nah, di sini kita lihat disetujui, menunggu tanggal realisasi, kemudian kita aksi tanggal realisasi untuk realisasi bulan Januari ya. Realisasi bulan Januari ini tadi kita sudah memilih tanggal 31 bulan Januari. Referensi karena honor ini pertama untuk apa? Pengeluaran 001. Kalau tadi 001 untuk kas masuk, sekarang kas keluar ya. 001 kode madrasah, kemudian kita garing KK ya, kas keluar bos titik tahap 1 2022. Artinya transaksi kas keluar pertama untuk bos tahap 1 ini yaitu membayar honor guru pada bulan Januari. Oke,
Oke, setelah kita input nomor referensinya dan tanggal realisasinya kita simpan. Maka di sini selesai untuk honor Januari. Sekarang kita ke honor Februari. Honor Februari juga di sini karena tadi kita sudah tentukan tanggal realisasinya, maka di sini yang bisa kita pilih itu hanya tanggal realisasinya saja 28. Kita klik baik, kemudian nomor referensinya 002 ya. 002 garing selesai, kemudian kita klik simpan ya. Demikian juga untuk yang Maret. Kalau Maret tanggal 31 Maret, kemudian nomor referensi 003 kas keluar bos tab 1. Oke ya. Baik, nah ini adalah pengeluaran kegiatan yang pertama yang dibayarkan oleh bendahara. Nah, tidak harus mesti honor ya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lain selain honoran yang diutamakan, itu boleh saja. Tapi dalam hal ini karena yang diutamakan di madrasah kami ini adalah honor terlebih dahulu, maka honor baru mengikuti berikutnya untuk honor TU, honor operator, honor belanja barangnya ikut di bawah ini. Nah, dengan tahapan yang sama seperti kita mengisi ini. Baik, satu hal yang perlu kita perhatikan juga bahwa dalam tanggal-tanggal ini nggak boleh ada tanggal merah ya. Yang kita pilih tanggalnya itu, maka kita cek dulu kalender, jangan sampai dia relasinya di tanggal merah gitu. Karena ini istilahnya itu SPP definitif ya, nggak ada SPP panjarnya. Nah, baik Bapak Ibu Kepala Madrasah, bendahara dan staf keuangan yang saya hormati, demikianlah tutorial singkat kita. Semoga ini bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silahkan berkomentar di kolom komentar video ini, kita berdiskusi. Dan semoga sekali lagi khairun nas anfa'hum linnas wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.